Baiklah, siapa ketua kelasnya di kelas ini? Saya, Pak. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Baiklah, sebelum dimulai pembelajaran kita pada pertemuan kita kali ini, tolong diperhatikan itu anak-anak di belakang. Sebelum dimulai pembelajaran kita, absen terlebih dahulu ya. Anggun Puspitasari, Nur Aini, Zakri Rahmansyah. Baik, terima kasih. Hadir semua ya anak-anak. Tentu anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup kita lebih mulia. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, ada yang tahu maksud dari rendah hati? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Haji. Silakan, apa itu rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong. Tidak tinggi sombong. hati. Nah, ada lagi yang lain yang tahu apa itu dari rendah hati? Ada yang tahu? Nah, Bapak simpulkan, rendah hati ini adalah sikap seseorang tidak merasa lebih apa yang dimilikinya. Nah, jadi rendah hati ini disebut juga dengan tawadu, berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada pada diri kita itu semata-mata merupakan karunia dari Allah. Nah, coba jelaskan kembali Badiatul Lutfiyah apa itu maksud dari rendah hati? Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh Badiatul, bahwasanya rendah hati itu adalah tidak merasa bahwasanya diri dia itu lebih daripada orang lain. Kenapa? Tolong diperhatikan dulu ya. Ya, tolong perhatikan dulu. Bapak menjelaskan. Saudara habis, coba jelaskan kembali apa itu rendah hati. Rendah hati adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain, Pak. Nah, betul sekali. Juga dengan tawadu. Nah, betul sekali yang dijelaskan anak-anak semuanya, bahwasanya rendah hati itu adalah sikap tidak merasa lebih dari orang lain. Kita itu harus meyakinkan bahwasanya apa yang ada pada diri kita semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rendah hati ini ada lawan katanya. Ada yang tahu apa lawan kata dari rendah hati ini? Tinggi hati. Tinggi hati. Apa itu tinggi hati? Merasa lebih dari orang lain. Merasa lebih dari orang lain. Nah, di sini ada yang merasa tinggi ataupun merasakan sombong. Pernah sifat tapi nggak pernah Pernah. diungkapkan. Pernah diungkapkan? Pernah tapi nggak pernah diungkapkan. Hanya di hati Nah, saja. berarti hanya di hati. Ya. Nah, itu merupakan sifat sombong. Sifat sombong ini tidak boleh ada pada diri kita. Paham anak-anak? Karena apa? Karena sifat sombong itu merupakan sifatnya Allah. Tidak pantas dan tidak layak bagi kita manusia, makhluk yang dhaif memiliki sifat sombong. Kayak gitu lagi. Cara menanggulanginya gimana, Pak? Nah, untuk mengatasi sifat sombong itu kita harus meyakini bahwasanya apa yang ada pada diri kita itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila ada kelebihan pada diri kita, sepantasnya kita syukuri. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan nikmat kalian. Nah, sudah sepantasnya apabila Allah memberikan kita kenikmatan, diberikan kita kelebihan, kita mensyukurinya, bukan malah merasa tinggi hati, bukan malah merasa apa? Merasa sombong, merasa angkuh. Nah, kemudian kita
63 dari surat Al-Furqan. Di sini ada yang bisa membaca surah Al-Furqan? Ayo Pak. Baik, silakan Zakri. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Artinya ada yang membacakan? Saya Pak. Boleh, silakan Nur Aini. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan senang hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, ada yang tahu maksud dari surah Al-Furqan ini ayat 63? Tidak Pak. Tahu Pak? Ada yang tahu? Ada Pak? Saudari Anggun, apa maksud dari surah Al-Furqan ayat 63 ini? Al-Furqan ayat 63 itu Allah menyuruh kita untuk memiliki sifat hati Pak. Betul. Nah, di dalam surah Al-Furqan ini dijelaskan bahwasanya Allah itu menyuruh kita ataupun memerintahkan kita bahwasanya rendah hati itu harus ada pada sifat kita sebagai umat muslim ini. Begitu. Paham anak-anak semuanya? Apa Pak? Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai contoh rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Boleh dibacakan Saudara Hafiz As-Sadiq, apa itu contoh rendah hati dalam keseharian? Pertama yaitu menerima saran dan kritikan teman Pak. Nah, menerima saran dan kritikan teman. Di sini ada yang tidak menerima saran ataupun tidak menerima kritikan dari temannya. Ada Pak? Siapa? Pandi Pak? Pandi. Iya Pak. Nah, kenapa Pandi tidak menerima kritikan dan saran dari temannya? Sombong dia Pak. Kritikannya nggak bagus, sarannya nggak memuaskan Pak. Dia sombong Pak. Sombong. Dia mau Iya, Pak. dia Pak. Nah, gini, apabila saran dan kritikan dari teman kita itu baik untuk kita, maka kita sepantasnya untuk menerimanya itu. Paham, Kritikannya anak-anak? kemarin nggak baik Pak. Nah, kalau kritikan yang nggak baik, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui apa itu yang baiknya. Kita kasih tahu gitu kepada teman kita. Malah nanti Pak jadi cekcok, permusuhan, ada perdamaian intinya Pak. Nah, apabila terjadi cekcok, kawan yang lainnya yang mendamaikan. Begitulah eratnya pertemanan. Begitu. Bukan malah saling memperkeruh suasana, namun memperbaiki apa-apa yang menjadi kesalahan di dalam pertemanan itu. Begitu ya anak-anak? Ya Pak. Nah, kita lanjut. Contoh rendah hati dalam keseharian. Yang kedua yaitu tidak sombong meskipun memiliki banyak harta. Nah, anak-anak bapak di sini ada yang dari orang kaya, Ada Pak, berasal dari Hafiz. orang kaya. Hafiz. Sombong kali ini Pak. Nah, Hafiz gimana? Kenapa gitu? Banyak harta dan merasa sombong. Ya lah Pak, orang ini tidak punya, loh. Saya punya Pak. Nah, gini, harta yang dimiliki oleh Hafiz ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak sepantasnya bahwasanya Hafiz ini bersikap sombong. Mengerti Hafiz? Baik Pak. Bisa untuk tidak sombong lagi Insyaallah. karena itu hanya Titipan. titipan. Nah, kemudian itu tidak angkuh meskipun menjadi juara kelas. Nah, siapa nih yang juara kelas di kelas Aduh, ini? Ampun sering Betul. Pak. Teh Pak. Gimana Ada Gun? masih jawaban Pak. Pendidik, Apakah Pak. kamu merasa sifat sombong? Enggak Pak. Merasa ada sombong di hatinya? Tapi kami menilai dia Pak. Karena kami bertanya dia, apa kalian ini? Ya, itu dia Pak. Itu responnya. Iya Pak. Iya. Nah, itu tidak baik, saudari Anggun. Pantasnya Anggun sebagai juara kelas di kelas ini memberitahu temannya yang tidak tahu gitu. Itu apabila ditanyakan oleh Julika Irfandi, tapi jangan pada saat ujian ya. Julika mungkin tanyanya pada saat ujian. Enggak lah Pak. Nah, Sebelum ujian Pak. kalau sebelum ujian boleh bertanya kepada Anggun ataupun kepada teman-teman yang lainnya yang pintar. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian yang keempat, coba bacakan Badiatul Lutfiyah. Tidak bangga dengan ujian. Tidak bangga dengan pujian. Nah, siapa sering dipuji di sini? Saya Pak. Apa contoh pujiannya? Banyak ujian saya Pak. Saya bangga dengan ujian tersebut Pak. Apa Karena itu contoh ujian Pak, jadi kita harus bangga. Ya, apa contoh pujiannya? Nggak tahu Pak.
jadi banyak. Segan bilangnya Pak. Apa contohnya? Bilang aja satu. Kan saya yang puji Pak. Nah, coba. Ganteng kali Pak. Nah, berarti merasa bangga gitu Zulkifli Irvandi apabila dipuji. Iya Pak. Nah, seharusnya yang ada dimiliki oleh Zulkifli Irvandi ini sifat rendah hati, tidak merasa bangga atas pujian-pujian yang diberikan oleh teman-temannya gitu, ataupun diberikan oleh orang tuanya pujian. Ya udah, kita tetap merasa rendah hati gitu, agar tidak menjadi penyakit hati. Nah, kemudian yang terakhir, contoh rendah hati dalam keseharian, boleh dibacakan Saudari Nur Aini. Mendengarkan setiap nasihat dan wejangan dari orang tua atau guru. Nah, apa contohnya? Contohnya misalnya dimaksud dikasih nasihat sama bapak harus mendengarkan. Betul. Bapak berikan contoh lagi nasihat yang Bapak berikan kepada anak-anak semuanya. Contohnya begini, untuk anak-anak Bapak semuanya, kita harus memiliki sifat rendah hati yang ada pada diri kita. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh angkuh. Nah, begitu contoh dari nasihat orang tua ataupun guru. Anak-anak semuanya, Ya Pak. anak-anak semuanya harus memiliki sifat Rendah hati. Nah, sampai di sini pahamlah semuanya ya anak-anak. Ya Pak. Nah, dapat Bapak simpulkan bahwasanya kita sebagai umat muslim ini harus memiliki sifat rendah hati, yaitu sifat yang tidak merasa lebih dari orang lain, tidak memiliki sifat sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Apabila kita memiliki sifat rendah hati itu, maka kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Kemudian akan dicintai dan disenangi oleh orang lain. Nah, kemudian dampak-dampak baiknya pun ada pada diri kita. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini anak-anak. Kita lanjutkan untuk kedepannya membahas mengenai hemat. Bagi anak-anak, baiklah sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan hamdalah.